John, terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Serta share ke teman-teman kita semuanya. Teman-teman, ada kabar sedikit ini sih. Kalau saya sendiri sih prihatin ya. Jadi ada nenek-nenek itu dikeroyok karena mencuri 2 kilogram bawang. Kita bahas di Sales Rock and Roll Channel. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Berpikir bodoh, pasti bodoh kawan. Halo pencari rezeki semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kita di video kali ini pengen membahas yang namanya nenek yang dikeroyok karena mencuri dikeroyok warga karena mencuri 2 kilogram bawang putih. Tapi aku pengen membandingkan dengan yang namanya koruptor-koruptor di negara ini, teman-teman. Ini menurut pandangan saya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas ya. Viral di sosial media, seorang nenek jadi sasaran amukan warga usai mencuri bawang putih 2 kilogram. Diketahui kejadian nenek dikeroyok warga itu terjadi di Pasar Manggu, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, di hari Rabu kemarin 7 Mei 2025 ya. Kejadian ini teman-teman, jadi ada seorang pedagang yang mengetahui bahwa nenek itu mencuri 2 kilogram bawang punya si pedagang ini ya. Dan akhirnya ketahuan di warga, tetapi sebelum diamankan itu dikeroyok dulu teman-teman. Sampai ya banyak luka, sampai ya, pasti kesakitan, dan sampai mengeluarkan yang namanya cairan merah banyak sekali teman-teman. Di sini saya tidak menyalahkan siapapun, tetapi rasa kemanusiaannya ya, walaupun si nenek ini itu salah, mencuri itu salah, sangat-sangat salah sekali teman-teman. Saya pun pasti ketika barang saya dicuri orang itu pasti marah. Ya, tapi kan kita juga harus melihat berapa banyak sih yang dicuri gitu loh. Mungkin 2 kilogram bawang itu tidak ada 100.000 ya. Dan di situ kan pasti banyak warga, apalagi sampai dikeroyok. Minimal kan ada yang melerai. Minimal jangan sampai dikeroyok seperti itulah. Menyedihkan teman-teman kalau menurut saya ya, apalagi sudah tua. Jangan main hakim sendiri. Tapi ini sudah terjadi. Tapi yang aku harapin dengan perasaanku ini di video ini, ya bisa buat menjadi pengalaman ya. Kalau menurut aku sih mending diamankan aja. Buat biar kapok, dilaporkanlah ke pihak yang berwajib. Tak di situ saja, banyaknya cairan merah yang mengucur juga sampai mengotori lantai tempat sang nenek diamankan. Itu kan pasti saking banyaknya ya teman-teman. Kembali lagi, meskipun mencuri itu salah, main hakim sendiri ya teman-teman, itu juga nggak bisa dibenarkan. Ya, pelaku seharusnya diserahkan ke polisi, atau jika tergolong lansia, terlantar, atau miskin, mungkin bisa dilaporkan ke dinas sosial. Bukan diperlakukan secara tidak manusiawi seperti ini teman-teman. Coba bayangkan kalau itu kerabat kita. Ya, oke. Sedih lah teman-teman, walaupun aku bukan orang baik atau gimana, cuman melihat itu ya sedih. Ya.
Bagaimana kalau terjadi sama kita? Mungkin itu karena benar-benar ekonomi dan kepepet, harus ada di rumah, harus ada yang harus dikasih makan, tapi bingung mau nyari kemana. Walaupun yang dilakukan itu salah. Tapi coba kita bandingkan dengan yang namanya koruptor-koruptor. Ada yang miliaran, triliunan uang uang negara, uang masyarakat. Ya, itu dipakai korupsi buat liburan dan lain-lain. Mereka masih bersih tanpa mengeluarkan cairan merah, ya toh, masih glowing, ya enggak? Bahkan ya, ketika mereka keluar pun, walaupun enggak keluar enggak dihukum, ketika kita atau salah satu yang menghakimi ini ketemu para koruptor itu mungkin ngopi bareng ya senyum-senyum gitu loh. Coba kita semua ngelihat nih, oh ini koruptor nih, si A misalkan, terus jalan di depan kita, nggak diapa-apain, ya malah justru silakan Pak, ngopi dulu John, kan gitu toh. Sebenarnya itu yang disayangkan teman-teman. Akhirnya kan untuk hukum itu lebih kasihan untuk yang pencuri-pencuri dari kalangan orang nggak punya toh, yang mencuri ayam, mencuri ini, walaupun itu salah loh. Kenapa sih harus main hakim sendiri? Kan gitu. Karena kalau mencuri bawang ya, itu tidak untuk memperkaya dirinya. Tidak. Tidak untuk memperkaya John. Bawang 2 kilogram itu tidak untuk memperkaya. Ya, yang penting ingat itu. Apalagi nenek-nenek. Tapi ketika itu masih muda atau apa, bisa jadi mencuri, maaf nih, untuk hal-hal yang nggak benar, kayak judi, kayak apa namanya, mabuk-mabukan kan gitu. Tapi ini kan yo nenek-nenek John, sakit toh. Ya coba kita semua renungkan aja deh. Kita semua bayangkan aja deh. Bagaimana rasanya gitu loh. Dikeroyok kayak gitu. Makanya kan udah nenek-nenek lari aja nggak. Kalau lari kenceng saya rasa nggak mungkin gitu loh. Karena nenek-nenek ya. Misalkan dikeroyok karena melarikan diri. Itu sih saya rasa enggak. Karena nenek-nenek kembali lagi ya. Dan enggak mungkin juga melawan yang namanya warga gitu loh. Itu enggak. Jadi untuk apa ya, pelajaran untuk kita semua. Ya, untuk pelajaran kita semua yang kita ambil dari kisahnya ini, cerita ini, berita ini. Itu semua yang akan kita lakukan itu ada resikonya, apalagi hal salah seperti mencuri, seperti judi, seperti apa itu ada resikonya ya teman-teman. Ya, tetapi ketika kita melihat orang yang salah, jangan menghakimi sendiri. Itu kalau menurut saya. Kamu kenapa kok bisa seperti ini? Ya, kalau kita merasa dirugikan, ganti yo. Apalagi
ketika barangnya itu ndak sampai hilang, ketangkap tapi masih ada kita ambil kan gitu toh. Intinya seperti itu sih. Kalau menurut saya pribadi sih. Cuman saya ingatkan lagi yang namanya mencuri itu tetap yang perbuatan yang salah ya. Ndak dibenarkan. Tetapi main hakim sendiri juga salah. Gitu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat. Salam pencari rezeki.